Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Derap Kaki Dendam Hati bagian kelima. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil mendengarkan klik tombol like-nya dan silahkan bagikan cerita-cerita dari channel ini ke pemirsa yang lain. Selamat mendengarkan. Telangkup mukanya mencecah jenazah, gemetar tubuhnya menahan tangis, tapi tidak ada suara memecah keheningan. Lama ia melekapkan hatinya pada tubuh yang sudah tak bernyawa itu, menyadari nasibnya yang diretas malang. Bila kemudian ia mengangkat mukanya memandang ke sekeliling, ia melihat seluruh rumah berisi manusia. Di pusat lingkaran duduk ibu dan saudara-saudaranya. Mata ibu basah menatap syahdu kepadanya, mendukung beban yang terlalu berat. Mati ditembak oleh Belanda, adalah pahlawan dan hukumnya syahid. Sepotong suara memecah suasana. Semua mata tertuju kepada orang yang mengucapkan kata-kata itu. Orangnya setengah tua. Mati ditembak oleh Belanda, adalah pahlawan dan hukumnya syahid. Sepotong suara memecah suasana. Semua mata tertuju kepada orang yang mengucapkan kata-kata itu. Orangnya setengah tua, dikenal sebagai Haji Hasan Basri. Setiawan beranjak perlahan mendekati ibunya, lalu berlutut menelungkupkan muka keharibaannya. Laki-laki yang cinta kepada ibunya ialah laki-laki yang cinta kepada tanah airnya. Suara itu bergema lagi. Setiawan mengangkat kepalanya lalu memandang ibunya dengan sayu dan berkata perlahan-lahan, "Ibu, pernah terbaca oleh saya sebuah kalimat yang berbunyi, tiada perjuangan tanpa pengorbanan." Gema suara Setiawan menggetar kelubuk setiap hati yang hadir, gema keikhlasan yang bermakna sakti, sebab ia diucapkan oleh orang yang sedang mendukung pahitnya risiko perjuangan. Setiawan mengucapkan kata-kata itu karena kalimat ini pernah membuatnya teguh dalam pendirian. "Syukurlah kau selamat, nak," ibunya menyambut dengan suara tertahan-tahan. Pemakaman jenazah Agus Sudarman dilakukan pada hari Senin di pekuburan dekat jembatan Sungai Bilah. Para ulama telah mufakat bahwa kematian Agus Sudarman adalah syahid, jadi tidak perlu dimandikan, bahkan pakaiannya tidak perlu diganti. Sampai pada kematiannya, status kepegawaian Agus Sudarman tidak pernah gugur. Karena itu dari instansi penguasa tidak ada alasan untuk melarang pegawai-pegawai negeri turut mengantar jenazahnya ke kubur. Kapten Mas sendiri tidak peduli tentang cara-cara orang Indonesia mengurus pemakaman, dan ia pun tidak merasa perlu membuat surat dinas tentang sebab musabab kematian kepala penjara itu. Siapa pula berani membuat laporan kepada penguasa di Medan, ibu kota negara Sumatera Timur, bahwa kepala penjara itu mati karena ditembak oleh militer Belanda? Setiawan memang lebih senang kalau instansi penguasa tidak campur tangan mengenai urusan kematian bapaknya. Sebaliknya, simpati masyarakat sangat besar. Sejak hari pertama sampai kepada penguburannya, rumah mereka penuh dengan orang-orang yang melayat, bahkan melimpah ke halaman dan jalan. Teman-teman sesekolahnya juga hadir semua tatkala jenazah diantar ke makam. Hari-hari pertama setelah kematian Agus Sudarman, rumah Setiawan senantiasa dikunjungi oleh teman-teman, sanak saudara, dan tetangga-tetangganya. Hal ini menyebabkan terhindarnya keluarga yang terkena musibah ini dari rasa hampa yang mencekik. Tapi setelah 3 hari orang-orang tidak muncul lagi. Pagi itu matahari sedang menanjak sepenggalah, kira-kira pukul 9, keruyuk ayam terdengar sekali-kali. Adik-adik Setiawan telah pergi ke sekolah, sedang ibunya pergi ke pasar. Di halaman terhampar bayangan melati memanjang, membendung sinar di dedaunan, menyilau embun, membias cahaya.
Bunga-bunga melati putih meraih tatapan, ada suara tidak terdengar bergetar menyusup hati tiada orangnya. Melati yang meraih tatapan Setiawan, matanya terpaut di situ. Siapa yang tahu hatinya? Biru tertegun-tegun, bayang mendatang dan mendekat, dan ia pun bersatu menjadi kelabu. Bukan, ia tidak mengenang almarhum bapaknya, tidak juga teringat akan kisah penjara. Setiawan duduk di kursi, memandang ke depan, ke halaman yang sepi. Hatinya hampa, pikirannya lelah, semangatnya entah di mana, tubuhnya lunglai. Setiawan terhenti, tapi bukan mati. Lonceng sepeda mendering memasuki halaman rumahnya, menyentakkan Setiawan dari hisapan alam kelabu. Entah mengapa pagi ini Hayati tiba-tiba muncul ke rumah Setiawan. Mungkin ia tak sekolah, atau boleh jadi keluar waktu istirahat. Tapi apapun sebabnya, kehadiran ini membebaskan Setiawan dari cekikan hampa. Pandangannya masih semu ketika Hayati memasuki halaman. Wajah kelabunya masih membias jelas dilihat Hayati. Dan anak perempuan yang periang ini tak sampai hati menemukan hero-nya selayu itu pada usia putih memekar. Ia mendekat, tapi hero itu tak bergerak, matanya pun tidak mengerling. Ada gerak di bibir, tapi tak sepotong ucapan mendesah. "Setiawan, kau kenapa? Ada apa?" Suara Hayati seperti menangis. Suara Setiawan mendesah panjang. Hayati mendekatinya lalu memegang tangan Setiawan. Ia merasakan ada getaran tak wajar pada urat nadi dan dingin tubuhnya di bawah normal. "Kau sakit, Wan?" tanya Hayati sambil mendekatkan mukanya ke muka Setiawan. "Tidak," jawab Setiawan sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Hayati tidak meneruskan pertanyaannya, ia langsung pergi ke dapur. Memang ia telah sering berkunjung dan tak kaku lagi di rumah itu. Segera ia bawa segelas air dan menyuruh Setiawan minum. Segera reflektif Setiawan meneguk minuman itu, kemudian meletakkan gelas di meja. Terasa kesegaran mengisi tubuhnya. "Kau dari mana?" tanya Setiawan dengan suara yang mulai normal. "Dari sekolah." "Masih pagi begini, sudah pulang? Sudah permisi pada Menir Samsul? Kataku, aku mau berobat." "Tapi kau terus ke sini? Di sekolah juga pelajaran tidak menarik," kata Hayati. Lalu ia mengambil tempat duduk di dekat Setiawan. Dipandanginya pemuda itu dari sisi sebelah. Terasa bahwa ada tekanan yang menimpa batinnya, lebih dari sekadar kematian orang tua. "Ibu kemana?" "Ke pasar." "Kapan kau kembali ke sekolah?" "Belum tahu." "Aku yakin direktur tidak lagi mendendammu." "Tapi aku mendendam dia," jawab Setiawan dengan suara yang menahan marah. "Aku juga dendam pada orang semacam dia. Tapi soal sekolah perkara lain," ujar Hayati sambil melempar pandangannya ke arah jauh. "Bukan karena kematian bapakku, juga bukan karena aku ditahan oleh Nepis, tapi aku dendam kepada orang yang tega menjual tanah airnya, sedang ia sendiri hidup dari tanah air itu," kata Setiawan agak bernafsu. "Tapi kita juga harus belajar." "Belajar bukan saja di sekolah. Kau tahu, kalau kemerdekaan sudah di tangan kita, sekolah apa yang tidak bisa kita tempuh?" Setiawan meramalkan jauh ke masa depan. "Aku tidak mau bersekolah selama Belanda masih berkuasa." Pada akhir ucapan itu Setiawan memukul meja, gelasnya jatuh ke lantai. Ibu Setiawan yang tepat masuk di halaman ketika Setiawan memukul meja, kaget melihat anaknya marah. Segera ia menjerit, walaupun masih agak jauh. "Sabar nak, jangan di..." Ia terus menghampiri kedua anak muda itu setelah melepaskan keranjang belanjaannya di depan pintu. Hayati memungut gelas dari lantai dan memegangnya sambil menyongsong Ibu Setiawan. "Kenapa, Hayati?" Ibu Setiawan menanyakan Hayati, tamu yang sudah dianggap anaknya juga. "Tidak apa-apa, Bu. Setiawan marah kepada Menir Bidin," kata Hayati, menjelaskan kenapa Setiawan memukul meja. "Oh, kukira ia marah pada kau.
Lalu ia terus ke dapur diikuti oleh Hayati sambil menjinjing keranjang isi belanjaan. Setiawan duduk sendirian di depan, matanya tidak lagi menangkap kilauan sinar yang memantul dari embun di dedaunan melati. Hatinya sedikit terisi, wajahnya berseri kembali. Aku takkan sekolah lagi, lebih baik ke gunung. Begitu ia mengambil kesimpulan. Sesampainya di dapur, Hayati membantu Ibu Setiawan memasak. Hari memang sudah agak siang. Biasanya sebelum adik-adik Setiawan pulang dari sekolah, Ibu telah selesai memasak. "Apa kau tidak sekolah hari ini, Yat?" "Tadi sudah masuk, Bu. Tapi saya ingat bahwa Setiawan sudah seminggu tidak masuk. Jangan-jangan ia sakit. Begitu pikir saya." "Ibu juga tak habis pikir, Yati. Setiawan belum mau sekolah. Cobalah kau bujuk supaya ia mau lagi sekolah," pinta Ibu Setiawan kepada Hayati. "Apakah ia pernah mengatakan bahwa ia mau berhenti?" "Bilang berhenti tidak. Cuma dari kata-katanya ibu kira bahwa ia sudah punya pikiran lain." "Saya akan usahakan, Bu, supaya Setiawan mau kembali sekolah." "Tolonglah Nayati, mana tahu kalau teman-temannya yang bicara dia mau turuti," kata Ibu Setiawan lagi membujuk. Tetapi waktu Hayati menyampaikan pesan ibu itu supaya Setiawan kembali ke sekolah, Setiawan diam, tidak memberi reaksi, dan pandangan matanya yang tajam menusuk. Merasalah Hayati bahwa ia tidak senang mendengar anjuran-anjuran seperti itu. "Kawan-kawan mengharapkan kau kembali, Wan." Begitu Hayati menyampaikan ajakan teman-teman sesekolahnya. Sebaliknya, dari menjawab, Setiawan mengalihkan pandangannya ke jurusan lain, seolah-olah ia melihat ada sesuatu di sana. "Kau lihat, Yati, tadi di atas daun melati itu ada titik-titik air embun. Sekarang air itu sudah tidak ada lagi, padahal tidak ada yang jatuh tercurah. Kau tahu kemana perginya?" "Menguap dihisap panas matahari," jawab Hayati. "Melatinya tidak lenyap, embunnya yang sirna. Manusia begitu, Yati. Tubuhnya masih utuh, tapi jiwanya bisa layu." "Apakah kau sudah layu, Wan?" tanya Hayati sambil matanya nanap memperhatikan wajah Setiawan. Setiawan tidak menjawab, kepalanya menggeleng. "Jadi, apa sebabnya kau tidak mau sekolah lagi?" Hayati mendesak. "Hayati," suara Setiawan perlahan mendatar, "kau mesti baik-baik di sekolah. Belajarlah dengan rajin. Ilmu dari sekolah pun diperlukan juga bagi bangsa kita. Satu waktu dari kau pun akan dituntut pengorbanan, dan ilmu itu dapat kau berikan. Sekarang pulang saja ke rumahmu." Begitu Setiawan meluncurkan kata-kata nasihat. "Jadi, kau menyuruhku pergi?" "Ya, aku menyuruhmu pulang dan bantulah ibumu di rumah. Karena itu pun semacam bakti," ucap Setiawan tidak mengandung maaf. Wajah Hayati benar-benar berubah akibat ucapan ini. Marah dan merasa terhina, ia bangkit lalu meninggalkan Setiawan. Telah menjadi tekad dalam hati Setiawan, ia tidak akan meneruskan sekolahnya. Ia mau segera pergi ke gunung. Ia yakin pasti akan diterima menjadi anggota TNI. Tapi ia masih harus menunda kepergiannya sampai ibunya agak tenang dalam urusan pensiun almarhum bapak. Ketika pada suatu pagi Ibu Setiawan pergi ke kantor asisten residen untuk mengurus pensiunan, Setiawan dan ibunya kembali menghuni rumah mereka sendiri. Rumah mereka itu menurut ukuran kampung agak besar juga. Setiawan mengharap sekali agar urusan pensiunan itu dapat selesai secepatnya, dan begitu selesai, ia siap untuk pergi ke gunung. Didukung oleh harapan inilah, maka kali ini Setiawan tidak sangat gelisah. Sedang kenangannya kepada ruang sekolah seluruhnya telah beralih ke suasana hutan waktu ia ke markas TNI beberapa hari yang lalu. Ingatannya kepada almarhum bapaknya memang membekas, dan ia pun ingin menjadi lelaki yang melebihi kejantanan bapaknya itu.
Ia mendengar dari ucapan-ucapan orang bagaimana bapaknya dipandang terhormat karena dalam usia setua itu masih berani adu kekuatan dengan serdadu Belanda. Kalau almarhum bapaknya meninggalkan nama yang harum, bukankah keharuman itu saja yang mengajaknya naik ke gunung? Melainkan rasa dendam kepada Belanda yang menembak bapaknya itu lebih merangsang. Dijiwai oleh perasaan-perasaan inilah Setiawan pergi ke bagian belakang halaman, membawa martil, parang, dan paku. Maksudnya membenahi kandang ayam yang di sana-sini mulai rusak. Pintu kandang itu lepas, dindingnya bolong-bolong, dan lantainya ada yang perlu diganti. Engsel pintu dilepaskan kemudian diganti dengan engsel yang lain, tapi tiap tempat engsel bertahan juga sudah lapuk. Perlu pula diganti. Setiawan mengganti tiang itu dengan sepotong beroti yang masih tersisa dari bahan-bahan ketika pemakaman bapaknya. Segala tenaga dan daya ia pusatkan ke pekerjaannya itu sehingga tersingkir khayalan-khayalan. Tapi ketika tiang telah dipasang dan dinding perlu kencang diikat, ia termangu-mangu dengan apa ia harus mengencangkan ikatan ini. "Kenapa, kawan?" Terdengar suara dari seberang halaman. Setiawan menoleh ke arah suara itu. Keringat masih membasahi tubuhnya. Seorang perempuan setengah tua berdiri di seberang pagar sana. "Tang kami tidak tahu di mana, Wak," Setiawan menjawab dengan sopan. Ia memang memanggil Wak kepada tetangga sebelahnya ini karena begitulah yang diajarkan oleh orang tuanya. Yang menyapa tadi adalah Halimah, perempuan yang sudah lebih tua dari ibu Setiawan. "Nur, coba ambil kantang," perempuan tetangga itu memanggil anaknya. "Ibumu pagi-pagi benar pergi kemana, Wan?" tanyanya lagi. "Ibu ke kantor asisten residen, Wak," sahut Setiawan. Sementara itu Nuraini sudah datang membawa tang. "Tuh, bantu Wawan bekerja," Halimah menyuruh anaknya. "Ah, tidak usah, Nur, cukup tang saja," Setiawan menolak tawaran waknya. "Kerja berdua lebih baik dari kerja sendirian, Wan," Halimah terus menyuruh anaknya membantu Setiawan. Nuraini menyeruak di antara pohon teh yang merupakan pagar pemisah pekarangan tetangga ini dan masuk ke halaman Setiawan. Ia langsung mendekati kandang ayam. Ternyata kawat pengikat sedang terbengkalai dari pegangannya. Ibu Nuraini meninggalkan kedua remaja itu meneruskan kerjanya. Ia cukup paham bahwa dua remaja bila dibiarkan bergaul di halaman bebas dapat menumbuhkan saling pertalian. "Wah, itu kelewat sayang kepadaku ya, Nur," kata Setiawan membuka acara menyatakan hormatnya kepada Ibu Nuraini. "Aku sangat berhutang budi kepadanya," kata Setiawan lebih lanjut. "Ibu memang sayang kepadamu, Wan, tapi kami pun semua merasa berhutang budi kepada kalian, terlebih-lebih kepadamu," kata Nuraini menjawab. "Ah, setahu saya tidak ada satu pertolongan pun dari kami, apalagi dari saya," kata Setiawan dengan polos. "Kau masih ingat dulu waktu kios bapamu dibongkar oleh polisi? Siapa yang membela kalau bukan almarhum bapamu?" kata Nuraini mengingatkan peristiwa yang menimpa mereka di zaman Jepang. "Kios itu memang milik kalian, surat-suratnya juga lengkap. Cuma polisi mau cari gara-gara," begitu Setiawan menjelaskan. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.